beserta jajarannya. Teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan segera melaksanakan konferensi pers silaturahmi kebangsaan Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Baik, yang pertama akan menyampaikan pernyataannya nanti adalah Sekjen Partai Demokrat Bapak Dubur Ifiasa, kemudian dilanjutkan oleh pernyataan pers dari Sekjen Partai Gerindra Bapak Ahmad Muzani. Baik, kami mulai saja. Kami persilakan kepada Pak Sekjen Partai Demokrat Pak Dubur Ifiasa untuk menyampaikan pernyataannya. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen Muzani dan rekan-rekan para sahabat, para kader utama Partai Gerindra yang hadir pada siang hari ini, rekan-rekan media, terima kasih sudah menunggu. Pada hari ini kami Partai Demokrat merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari Pak Sekjen Partai Gerindra beserta para pemimpin Partai Gerindra yang hadir pada hari ini untuk melakukan silaturahmi kebangsaan. Dan tentu tadi pertemuan berjalan cukup hangat dan juga penuh canda, karena di antara kami sudah sering sebetulnya melakukan pertemuan-pertemuan baik di luar kantor partai maupun di DPR RI. Pada hari ini silaturahmi kebangsaan yang kami lakukan sebetulnya melanjutkan pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan baik oleh Ketua Umum AHY dan juga Pak SBY. Mungkin rekan masih ingat pada Juni 2022 yang lalu Mas AHY mengunjungi Pak Prabowo di Kertanegara, dan kemudian pada bulan Mei 2023 Pak Prabowo juga mengunjungi Pak SBY di Pacitan. Jadi silaturahmi kebangsaan ini memang dilakukan secara terus-menerus ya, dan bukan hal yang baru untuk Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Kemudian kami juga dititipkan salam oleh Pak SBY dan Ketua Umum AHY, karena kebetulan hari ini Mas AHY sedang mengisi kegiatan di Yogyakarta, yaitu acara Visipol Leadership Forum di Universitas Gadjah Mada. Kemudian banyak hal yang tadi kami bicarakan, tentu tidak hanya membicarakan pemilu 2024, tapi jauh lebih besar berbagai isu-isu kebangsaan yang hari ini mungkin sedang terjadi di negeri kita ini, termasuk juga isu-isu yang ada di DPR RI tentunya. Namun tentu karena kita juga sudah memasuk dalam tahun politik, pembicaraan juga ada pembicaraan terkait Pilpres, juga termasuk pemilu 2024. Nah, terkait Pilpres, kami saling menjaga etika politik. Kami juga memahami saat ini Partai Gerindra berada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai PKB, dan juga Partai Demokrat saat ini berada dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Tentu banyak hal yang kita bicarakan terkait Pilpres ini, termasuk juga keinginan kita agar pemilu ini juga Pilpres ini berjalan dengan baik, dengan damai, dengan demokratis. Kemudian kami juga membicarakan terkait pemilu secara umum. Tentu pemilu yang kita harapkan juga kami ingin saling menjaga agar pemilu ini berjalan dengan demokratis, kemudian juga bebas dari intimidasi dan bebas dari kecurangan. Kenapa ini penting untuk kedua partai juga untuk terus berkomunikasi, bahwa mengurus bangsa ini tentu tidak bisa dilakukan oleh
salah satu atau salah dua partai politik saja, tetapi butuh seluruh partai politik di Indonesia ini untuk menjaga proses demokrasi yang akan kita hadapi dalam waktu tidak lama lagi. Kita ingin stabilitas politik nasional harus diupayakan kondusif. Stabilitas politik nasional tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya tidak hanya dalam menjelang, tetapi saat dan pasca pemilu itu sendiri terjadi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan salam untuk Pak Prabowo dari Pak SBY dan juga Mas Ahy. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menyampaikan pernyataan. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Pak Rifki, dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang menerima rombongan kami dari Partai Gerindra dengan penuh kehangatan, keakraban, dan penuh kekeluargaan. Kami memasuki gedung DPP Partai Demokrat ini disambut dengan suasana yang dengan penuh kegembiraan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas semua penghormatan dengan ketulusan yang ikhlas dari Bung Rifki dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Kedatangan kami DPP Partai Gerindra dan DPP Partai Demokrat adalah bagian dari silaturahmi politik, silaturahmi kebangsaan kami dengan Partai Demokrat. Ini adalah upaya kami untuk menyambung persaudaraan yang sudah dibangun dengan kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat ketika ketemu dengan Ketua Umum kami Pak Prabowo Subianto. Ini juga bagian dari upaya terus menyambung persaudaraan yang dibangun oleh Ketua Umum kami Pak Prabowo ketika bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Sirait. Dan karena itu kami hari ini bersilaturahmi untuk menyambung persaudaraan itu. Dalam persaudaraan itu tadi kami bicara tentang banyak hal. Pertama, kami bicara tentang beberapa persoalan-persoalan umum tentang kebangsaan, kenegaraan. Kami juga bicara tentang bagaimana perlunya partai politik eksis di dalam legislatif, baik di kabupaten, kota, provinsi, bahkan DPR RI. Kami saling tukar pengalaman, tukar pandangan, dan tukar berita di lapangan bagaimana seseorang bisa dapat terpilih meyakinkan rakyat dan akhirnya terpilih menjadi anggota dewan dan seterusnya. Tapi tentu saja juga kami bicara tentang bagaimana proses pilpres dan keputusan masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami mengetahui bahwa Partai Demokrat dalam hal pilpres telah mengambil keputusan, yakni calon presiden yang sudah dipilihnya. Dan demikian juga Demokrat telah tahu dan mengetahui bahwa Partai Gerindra telah mengambil keputusan final tentang calon presiden yakni Pak Prabowo Subianto dan telah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergandeng tangan. Karena seperti apa maksudnya? Seperti tadi disampaikan oleh Bung Rifki bahwa membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta penduduk dengan masalah yang sedang dengan program yang ribet, rumit, tentu saja membutuhkan kekuatan partai politik yang banyak, membutuhkan kekuatan-kekuatan yang banyak. Itulah yang kita komunikasikan. Kita masing-masing memiliki kesadaran yang sama bahwa Indonesia ke depan harus dikelola secara bersama-sama oleh kekuatan-kekuatan yang besar dan oleh kekuatan-kekuatan partai politik yang sama-sama perlunya bagaimana persatuan segala-galanya, kekeluargaan harus dibangun bersama-sama, kekeluargaan kemudian harus menjadi semuanya. Itulah yang kemudian kita bangun dan kita menjadi kesepakatan dalam pertemuan sore hari ini. Karena itu walaupun kami hari ini dalam posisi yang berbeda, kami merasa ketemu kawan-kawan lama semuanya.
ada yang mantan juru bicara Prabowo, Johnson, ada yang semuanya hampir kawan-kawannya sudah lama berjuang pada kami, dan kami sekali lagi tidak bermaksud menggoda keputusan politik Partai Demokrat karena kami semuanya adalah saling menghormati posisi-posisi lain. Itulah yang menyebabkan kami datang ke sini, itulah yang menyebabkan Pak Rifki juga menerima kami semuanya kekeluargaan, kehangatan, kekeluargaan yang aman, dan kami terima kasih Pak Sekjen Rifki. Kelapanya dan baksonya tadi. Kelapanya dan baksonya luar biasa. Semua adalah teman-teman lama kami, ada bahkan yang teman sejak SMA, ada bahkan semuanya, karena itu kami merasa perjuangan Demokrat sama dengan perjuangan Pak. Kami hanya dititip satu pantun saja dari Mama pergi ke pasar membeli alpukat, membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat tambah bergabung. Kabarnya nggak menggoda tapi menggoda. Balas dong, balas dong. Balas Jin, balas Jin. Jin balas Jin, balas Jin. Gunung Terima kasih Pak Sekjen Gerindra sudah tadi menyambut dengan pantun. Masa nggak bisa balas? Cukup menggoda juga ya. Nah, mari sekarang kita masuk kepada teman-teman media. Saya minta 3 penanya. Yang nomor 1 adalah